Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah masih berjumpa kembali dan masih ingin membicarakan tentang diri saya. Insya Allah ini adalah pembahasan yang terakhir yang membahas tentang kisah asmara dalam hidup saya. Mudah-mudahan untuk sahabat yang penasaran dengan tema ini di sini, di konten yang ini terjawab semuanya dan mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua, untuk sahabat dan juga untuk saya. Amin. Saya ingin menyampaikan sebuah bahasan tentang yang mana pilihan tukang kebun, pacaran, ta'aruf atau langsung nikah. Pacaran pasti definisinya sahabat sudah sangat paham apa itu pacaran. Ta'aruf ini adalah sebuah istilah yang sering kali digunakan oleh umat muslim yang berusaha untuk tidak pacaran tetapi ingin menjalin kontak dengan lawan jenis, dalam artian ada komunikasi dan ada tujuan yang jelas di dalam komunikasi tersebut, di mana tujuannya adalah untuk menikah. Dan makna dari ta'aruf sendiri itu bisa dibilang sebagai perkenalan. Jadi menjadi ajang perkenalan antara dua insan untuk saling mengetahui satu sama lain dan mencari kecocokan satu sama lain guna menjalin sebuah hubungan yang lebih serius, yaitu hubungan yang tujuan utamanya adalah berakhir di pelaminan atau langsung nikah. Kalau langsung nikah pasti juga semakin paham ya artinya apa, yaitu dua orang yang saling bertemu lalu mungkin ada upaya untuk saling mengenal sebentar, terus dua-duanya kemudian sepakat untuk melanjutkan ke yang lebih serius, jenjang yang lebih serius, dan terjadi lamaran lalu menikah. Nah, di antara ketiga hal tersebut, kira-kira tukang kebun pilih yang mana? Seperti yang pernah saya ceritakan di konten yang sebelumnya, terutama di konten yang kedua yang membahas tentang kisah kasih tukang kebun di dalam lagu. Pasti sahabat sekarang sudah tahu kalau saya, tukang kebun, pernah berpacaran, dan saya pernah pacaran itu dalam siklus hidup saya pernah tiga kali pacaran, lebih dari 3 kali pacaran, dan semuanya itu terjadi setelah saya lulus sekolah menengah atas. Jadi sebelum saya lulus SMA, saya tidak pernah pacaran dan memang tidak mau pacaran, dan tidak terlintas sedikit pun dalam kepala saya, dalam benak saya tentang hubungan kasih antara laki-laki dan perempuan. Dan sejujurnya, senyatanya, sefaktanya, sebenar-benarnya, hingga sekarang pun saya masih merasa aneh, masih merasa asing dengan sebuah hubungan yang seperti itu ya, karena sedari kecil saya tidak pernah memikirkannya. Tentang pernikahan tidak pernah terlintas tentang pernikahan, tentang rumah tangga tidak pernah terlintas tentang rumah tangga, dan tentang berkeluarga juga tidak pernah terlintas tentang berkeluarga. Terlintas saja tidak, apalagi memikirkan dengan serius, tidak pernah. Dan ketika saya berpacaran itu ada mungkin bisa dibilang saya
jahat terhadap orang yang menjadi pacar saya ya, karena ya mungkin saya mengiyakan, tapi sebelumnya saya menolak beberapa kali, tapi kemudian yang datang itu mungkin penasaran atau bagaimana, saya kurang tahu, tetap datang dan tetap ngotot sampai akhirnya oke, kita coba. Tapi saya tidak pernah merasa nyaman, dan umumnya hanya bertahan dalam waktu 3 hari. Setelah itu saya minta selesai, dan kalaupun lebih dari 3 hari, paling lama tanpa kata putus itu 2 minggu. Setelah itu, kalaupun sampai memakan waktu tahun, artinya hubungan itu putus nyambung. Dan seluruhnya tanpa masalah sebenarnya. Masalahnya hanya satu, yaitu saya merasa tidak nyaman. Karena memang saya tidak pernah terpikir tentang pacaran, tentang ya yang orang pahami tentang pacaran itu seperti apa. Saya tidak pernah memikirkan itu. Dan apabila sahabat bertanya kepada saya seperti yang pernah saya temui di dalam salah satu komentar yang katanya, sekarang kan subscriber channel Tukang Kebun dan Kucing yang Setia sudah sampai 1000 subscriber tuh. Masa sih di antara 1000 subscriber yang semuanya laki-laki, yang tentunya bukan semuanya laki-laki ya, itu katanya tidak ada satu orang pun yang nyantol katanya. Ya, saya mendirikan channel ini tidak ada pikiran, tujuan sama sekali untuk mendapatkan pendamping hidup atau mendapatkan pacar ataupun agar mendapatkan sebuah kisah asmara melalui media ini. Tidak sama sekali. Tujuan utama saya sudah jelas, yaitu ingin menyampaikan pengetahuan saya tentang Budak Angon atau Satrio Piningit, sekaligus meluruskan segala informasi tentang beliau yang tidak sesuai dengan jalurnya dan tidak sesuai dengan yang semestinya. Sebab kan sangat banyak yang saya pernah ikuti itu dulu, informasi-informasi yang sesat dan menyesatkan tentang sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Terutamanya adalah informasi yang sangat berlebih-lebihan dan sangat melebih-lebihkan tentang kelebihan dari beliau Budak Angon atau Satrio Piningit. Itu tujuan utama saya dalam mendirikan channel ini. Adapun apabila kemudian kita, yaitu saya dan sahabat sekalian, menjadi saling kontak dan saling kenal secara tidak langsung melalui komentar-komentar di channel ini, yaitu alhamdulillah merupakan berkah dan bisa dibilang sebagai ajang silaturahmi di antara kita. Tetapi kalau silaturahminya lebih dari itu, saya tidak terpikir sama sekali. Dan saya juga merupakan tipe orang yang ketika harus mengiyakan seseorang, harus yakin tentang sebuah hubungan, saya lebih suka mengenal secara langsung dan lebih suka pernah bertatap muka secara langsung, dan lebih suka seseorang yang real, bukan dari media sosial dan bukan dari orang-orang yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Meskipun komunikasinya mungkin bagus, tetapi komunikasi yang bagus tanpa ada bertemu secara muka, bagi saya itu masih minus, masih kurang. Dan apalagi kalau hubungannya adalah serius dan masa depan dan masalah kehidupan, dimana kehidupan itu tidak melulu tentang saya dan dia, tetapi juga tentang saya, dia, dan buah hati kami nanti ke depannya, lebih jauhnya. Nah, dengan demikian saya bisa menyimpulkan atau kita bisa menyimpulkan di sini, kalau ada sahabat-sahabat yang mungkin
terpikir tentang hubungan secara maya, entah tujuannya serius ataupun tidak serius, khususnya dengan saya meminta maaf, dan di sini sahabat sudah ketahui jawabannya. Terima kasih sekali lagi untuk segala sesuatunya. Saya sangat berterima kasih tentunya apabila ada yang berminat ataupun berniat terhadap saya. Tapi ya itu bonus saja ya. Bonus karena kita mungkin di sini ada interaksi dan sahabat mungkin menilai saya sesuatu yang sahabat sukai sehingga ingin mengenal lebih jauh lagi, dan disinilah saya memperkenalkan diri saya secara lebih jauh. Dan saya pikir cukup ya, cukup. Adapun kalau sampai lebih jauh lagi, saya tidak tahu, dan saya tidak ada niat, dan saya tidak ada keinginan, dan saya tidak ada pikiran sama sekali ke arah sana. Lagi pula untuk saat ini, saya sendiri juga sedang sangat menikmati kesendirian dan masih ingin sendiri, insya Allah. Adapun kalau sampai untuk masalah pernikahan, saya hanya bisa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah